Jadi Gini. Selamat datang kembali di Jadi Gini Aziza Hanum. Terima kasih banyak teman-teman yang masih setia untuk menyaksikan channel yang sudah lama hiatus ini. Tapi nggak usah khawatir karena konsistensi itu adalah yang termahal. Kita akan mencoba mencari cara untuk bisa tetap konsisten di channel ini. Dan di episode kali ini gue nggak sendirian seperti biasa. Di sebelah gue sudah ada narasumber yang gitu kayak dapetnya susah banget. Karena kebetulan nggak keluar rumah nih ya, orangnya taat banget prokes gitu, dan akhirnya sekarang alhamdulillah sudah mau hadir di Jadi Gini. Please welcome ini dia Kunto Aji. Halo. Tos, apa sih gitu kayak baik Aji. Aji gimana keadaan, kondisi semua sehat? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Mostly sehat. Oke. Seneng banget Aji. Kenapa lama banget lo baru mau kesini? Kenapa Ji? Gue tuh takut, masih belum berani. Gitu ya? Tapi kan sekarang kita udah prokes banget nih. Udah prokes. Ya kan? Alhamdulillah kondisi kan udah mulai membaik. Betul. Amin Ya robbal alamin. Semoga teman-teman di luar sana juga sama baiknya kondisinya ya dengan kita saat ini di sini. Udah vaksin kan ya? Udah vaksin kan ya? Vaksin Jangan sampai nggak vaksin ya, biar mild gitu ya ininya simptomnya kalaupun kena COVID nggak apa-apa banget. Oke, jadi gini, Kunto Aji. Gimana ceritanya selama pandemi ini? Gimana lo survive kondisi belakangan ini sampai akhirnya ya udah show must go on, emang hidup harus gini gitu. Iya. Pada akhirnya ya karena kebutuhan juga sih. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau karena kebutuhan gitu. Karena kebutuhan dan ya kita harus melakukan yang sebisanya kita, walaupun musik tuh kebutuhan paling tersier gitu. Pasti kita paling terakhir ya dapat izin untuk bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Cuman memang ya mungkin nggak akan bisa kembali 100% seperti biasa, tapi kita pasti punya cara gitu. Betul. Untuk bisa ngelakuin apa. Tapi kemarin tuh selama masa pandemi hampir 2 tahun ini berjalan, apa aja sih lo lakuin di rumah Ci? Ya virtual concert aja, paling virtual concert. Terus gue nulis lagu lah. Alhamdulillah nggak dapet apa-apa. belum dapat apa-apa. Selama 2 tahun mencoba nulis gitu. Ya terus ya ada beberapa kegiatan di luar sih pada saat itu. Sebelum yang kasus sempat tiba-tiba meledak ya. Beberapa yang tapi kita emang sesuai protokol banget, maksudnya jangan sampai kejadian gara-gara keluar malah kena satu timnya yang lain gitu. Iya, terlalu beresiko ya. Jadi lu memikirkan unsur-unsur itu. Oke. Ji, terima kasih banget sekali lagi. Gue seseneng itu karena Aji bisa menyempatkan hadir di sini karena gue banyak banget ngobrol sama banyak orang, tapi kenapa gue ngotot banget pengen ngobrol sama lo di Jadi Gini? Karena gue merasa mungkin gue adalah salah satu fans lo dari pertama banget sampai akhirnya kita jadi temenan. Iya, serius Ji. Bahkan gue masih ingat waktu itu Hernu WhatsApp gue untuk bikin duet-duetan nyanyi Hidup di Akhir. Gitu. Jadi kayak gue tahu kayak gue tuh ngikutin Kunto Aji banget gitu. Kayak dari dulu tuh gue ngikutin Kunto Aji karena gue cinta banget sama musik lo gitu Ji. Gitu. Tapi kalau kita bicara soal memisahkan sosok Kunto Aji secara personal yang emang gue kenal lo gitu ya, dengan bagaimana Aji itu bermusik sejak awal. Orang kan tahu lo kan mungkin karena Idol gitu. Idol 2008. Aji menang masuk 4 besar pada saat itu. Bahkan dari lo audisi aja gue udah tahu waktu itu kayak wah gila ini mah pasti kalau nggak masuk 5 besar bohong banget nih gitu. Pasti akan masuk gitu, dan dari timing itu pertama kali Ji, lo kan anak Jogja gitu ya. Lo datang dari luar kota mengadu nasib di Jakarta sampai akhirnya oke, gue tahu ini karir gue, padahal lo kuliah aja akuntansi kan. Kenapa lo mau belok ke musik Ji? Kenapa? Awalnya gue sebenarnya dari SMA tuh suka ngeband gitu, terus kadang didaftarin sama guru bahasa Indonesia gue untuk ikut lomba nyanyi gitu. Jadi emang cuman
apa ya, karena gue ngerasa dari kota kecil gitu, dan gue ngelihat industrinya pada saat itu kayak susah banget mau nembus ke Jakarta tuh gue nggak bakalan bisa gitu. Jadi ya udah buat hobi doang gitu. Terus akhirnya yang akhirnya jadi trigger kan karena Indonesian Idol itu kan gitu. Dan itu pun gue ikut, itu pertama kali gue ikut. Pertama kali gue ikut, dan itu pada saat itu gue nunggu wisuda. Oh, lu lagi belum lulus bahkan? Udah lulus, maksudnya tinggal wisudanya gitu loh, tinggal wisudanya gitu. Terus nggak ngapa-ngapain kan, nggak ngapa-ngapain, terus habis itu udah coba aja ikut gitu. Ya udah, terus akhirnya nothing tulus. Sekarang nggak, gue juga nggak ngarepin bisa nembus ke industrinya sih pada saat itu gitu. Kenapa lo nggak berharap, padahal lo udah mikir oke, musik lo ikutan idol bukan ajang kecil gitu, tapi lo nggak punya ekspektasi apapun? Karena apa ya? Gue nggak tahu. Maksudnya idealnya yang dicari oleh industri gue nggak ngeliat di gue pada saat itu gitu. Maksudnya kayak apa ya? Kayak soloist, as a soloist misalnya ya, soloist tuh kayaknya gue kayak arahnya bukan ke situ gitu loh. Jadi kayak tidak menjual lah. Gue merasa kayak gue nggak bisa menjual ya pada saat itu. Terus ya gue bukan pesimis ya, tapi kayak realistis aja pada saat, dan pada saat itu kan memang pintunya terbatas kan, tahun 2008 tuh kan masih lu harus ikut manajemen besar atau ikut label gitu untuk bisa jalur independen tuh ya biasanya band lah gitu. Yang gue ngefans tuh pada biasanya band, solois itu masih jarang. Jadi cuman kayaknya gara-gara itu deh justru malah ketika lo ngerasa nothing tulus tuh gue ngejalaninnya juga malah menyenangkan, jadinya seneng gitu. Yang nge-courage lo karena lo nothing tulus aja gitu? Karena gue nothing tulus aja gitu. Walaupun waktu ke eliminasi sedih juga ya. Tetap ya? Sedih ya gitu. Cuman habis itu ya udah. Gue sempat mau balik kuliah lagi, Num. Serius? Sempet gue daftar. Kan gue D3, gue daftar gue mau ekstensi ke UI. Kalau gue masuk UI, gue lanjut kuliah, nggak main musik. Kalau gue nggak masuk, gue akan ke musik fokus. Jadi pilihan gue pada saat itu. Wow, Capricorn ternyata banget, gue nggak masuk. Karena gue nggak lolos, terus ya udah. Oke, gue fokus di musik gitu. Oke, jadi pada saat itu sebetulnya lo nggak ngerasa ngoyo banget kalau emang jalur lo nggak di musik, lo mau lanjut kuliah pada saat itu? Justru pada saat itu tuh, pada saat karena kan gue kaget kan waktu itu masuk idol itu kan, maksudnya, loh, kok gue tiba-tiba di sini nih gitu. Jadi namanya juga nggak berekspektasi. Iya, nggak berekspektasi. Terus mindset gue tuh masih mindset akademis gitu loh. Jadi gue masih gue mau kuliah deh, mau nyelesain kuliah gue gitu. Keluarga lo gimana? Diyakinkan. Keluarga gue sebenarnya cukup ini ya, cukup liberal mereka. Maksudnya lo mau apapun, yang penting lo total. Dan keluarga nyokap gue tuh emang suka musik gitu. Jadi ada satu ponakannya yang bisa misalnya jadi musisi gitu, pasti didorong banget. Jadi malah seneng. Oke. Jadi tanpa berekspektasi lo masuk ke industri, tapi sebetulnya masih ada cita-cita yang belum terlaksanakan, yakni lanjutin kuliah. Iya. Pada saat itu. Pada saat itu. Sampai sekarang. Nah, gue pas banget pertanyaan. Sepertinya kayak lo kepengen balik lagi ke kelas. Itu muncul ketika pandemi sih, kayak gue ngapa-ngapain nih, terus gue ngerasa otak gue tumpul gitu, kayak gue mesti, ini kesempatan gue kuliah nggak sih gitu, ada perasaan itu. Cuman setelah gue pelajari dari hidup gue dan gue ngobrol sama beberapa orang yang tahu, bisa ngelihat lu gitu, lu tuh tipe orang yang memang menerima ajakan gitu. Tapi ketika lu punya ini pengen sesuatu, itu belum tentu baik buat lu. Lu berdoa aja bahwa gue pengen ini nih. Tapi nunggu nanti ada sesuatu yang akan ajakan atau panggilan atau apapun itu baru lu ikutin gitu. Ayo yang mau ngasih Kunto Aji beasiswa siapa tahu ke kampus, ya kan? Jadi gini membuka kesempatan untuk para rekan akademisi untuk mengajak Kunto Aji kembali ke kelas. Jadi tapi mau ngambil jurusan apa sih? Sekarang gue malah banyak banget yang pengen gue ambil. Serius? Iya, gue pengen psikolog, gue pengen pengen matematik juga, pengen. Lu jadi gila. Masa lu matematika sih Aji? Serius? Iya serius apa? Tapi nggak akuntansi ya, gue kayak nggak
enough. tertarik untuk melanjutkan itu. Iya. Kenapa Ji? Orang mau ngambil kuliah jurusan matematika, mohon maaf bukannya gue mengesampingkan matematika ya, karena gue berlawanan banget sama lo, gue benci setengah mati sama matematika gitu. Kalau bisa dihapusnya dari muka bumi gitu. Lo mau ngambil jurusannya ngapain Aji? Karena nggak ada update-nya katanya matematika. Oh, Matematika tuh nggak ada update-nya. Oh ya? Ya udah akan itu terus ilmunya. Kalau hukum kan lo akan ada Iya, pembaharuan terus dan lo mesti update terus. Matematika nggak ada. Tapi lu kan anaknya logik banget ya Ji? Nggak selalu juga sih. Oh ya? Nggak selalu juga. Dan matematika kan ilmu exact yang sebenarnya kita bisa mengerti alam semesta juga kan, kenapa kita diciptakan. Lo matematika, banyak lo jurusan-jurusan lain. Lo bisa antropologi. Iya, bisa itu juga tertarik ke sosiologi. antropologi. Iya. Tentang manusia. Banyak, makanya gue justru sekarang tuh kayak pengen belajar banyak hal gitu loh, Nung. Dan gara-gara pandemi di rumah. Iya, benar. Oh iya, oke. Sebelum kita berlanjut soal itu ya, bagaimana Aji ingin mewujudkan cita-cita, gue balik lagi ke soal musik. Pada saat itu ketika lo nggak jadi memutuskan untuk lanjutin kuliah S1. Lo ada di musik, lo fokus di musik, dan ajakan-ajakan itu muncul dan memang kayaknya semesta menempatkan lo, Ji, lo di sini aja udah jalan gitu. Pada saat itu apa sih yang lo pikirkan? Kan setahu gue anak Capricorn itu kan aku ngejar, aku tahu aku mau apa, gitu bukan? Gimana sih pada saat itu tuh apa yang lo pikirin, bahwa mungkin gak semua orang jejak, oke gue mau di sini sekarang, tapi ada aja ngebelokin dia gitu. Lo kan konsisten banget. Yang jelas pada saat itu gue ngelihat pada saat selesai Idol gitu ya, maksudnya yang tadi gue bilang bahwa pada saat itu industrinya pintunya cuma satu gitu, maksudnya melalui label besar atau manajemen yang besar gitu. Nah sedangkan di luar pada saat itu YouTube tuh udah naik kan, terus sudah melahirkan Justin Bieber pada saat itu gitu, jadi udah melahirkan bakat baru dari tempat yang kita nggak pernah tahu. Dan gue waktu itu bukannya masuk ini ya, kayak ini beberapa tahun lagi kita akan punya kesempatan yang sama nih gitu melalui internet gitu. Dan ya akhirnya berhasil di terlalu lama sendiri itu kan juga akhirnya gue self produce juga kan gitu, nggak melalui label dan segala macam. Duitnya dari mana Ji? Duitnya dari ngumpulin. Musisi solo Selama 6 tahun. 6 tahun jadi satu single. Jadi satu single karena duitnya habis pada saat itu. Itu posisi lo udah di Jakarta kan berarti? Dari Jakarta. Gimana Ji, kok bisa senekat itu? Karena lo juga harus memikirkan perut lo pada saat itu. Gimana lo tetap bisa hidup? Alhamdulillah sih sebenarnya maksudnya masih ada sih. Maksudnya masih ada panggilan untuk manggung. Ya Idol sangat-sangat membantu pada saat itu sih gue untuk bisa kemana-mana. Maksudnya masih ada manggung, masih ada sampingan-sampingan lain lah. Gue sempet nge-host acara TV dan segala macam gitu. Istilahnya kan gue gak kenal siapa-siapa gitu di Jakarta. Dan gue butuh itu untuk tahu nih sebenarnya kayak apa sih, siapa sih yang gue hadepin nih gitu. Kayak apa dan bagaimana gue bisa mengatasinya gitu. Gimana lo ngatasinnya? Ya gue belajar networking belajar apa ya, yang nggak tahu apa ya, kayak mencari, gue melihat dari helikopter view gitu, apa yang harus gue kuasai, orang yang bisa ngebantu gue untuk bisa ini ya, termasuk akhirnya pada saat itu gue percaya banget sama teman-teman dari radio, banyak banget yang bantu gue pada saat itu untuk terlalu lama sendiri bisa besar, tapi juga dibantu teman-teman dari sosial media juga ngebantu untuk ngebesarin itu gitu-gitu. Very nice. Ji, tapi mungkin di luar musisi deh, banyak banget kan anak-anak dari daerah gitu, anak rantau yang datang ke Jakarta. Mereka masih mencari formula untuk survive di kota besar dengan apapun yang mereka lakukan. Pada saat itu, apa aja selain bernetworking, defense mechanism lo tuh apa untuk lo bisa bertahan hidup gitu? Karena kan mungkin lo datang belum tahu siapa-siapa, oke dari idol gitu. Tapi setelah itu kan lo tetap harus nyari jalurnya sendiri gitu. Iya. Apa ya? Pada akhirnya keyakinan pada apa yang mau gue tuju sih. Istilahnya kayak gue memproyeksikan di kepala gue bahwa akan ada masanya di mana seorang musisi itu dilihat dari karyanya dan apa yang dia sampaikan gitu. Walaupun pada saat itu belum sampai, karena solois tuh menyanyikan lagu yang ditulis oleh
sendiri. Orang yang udah gede sudah gitu populer gitu untuk lagu lo enak gitu banyak. Gue merasa gak cuma itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru juga kan. Maksudnya pengulangan dari masa lalu juga, maksudnya dari musisi-musisi terdahulu juga mereka bergerak di musik tuh menyampaikan sesuatu gitu, dan industrinya gue yakin ketika industrinya itu lebih besar di tangan pendengar kayak sekarang ya, kan semua di tangan pendengar kan gitu. Mereka yang milih, mereka yang nge-swipe, mereka yang milih mereka mau dengerin apa. Pada akhirnya yang dilihat adalah musiknya dan apa yang disampaikan, apa yang mau disampaikan gitu. Jadi gue percaya akan ada masanya itu, dan gue harus mempersiapkan diri ketika itu datang, the opportunity comes. Dan ternyata yang lo yakini beneran kejadian. Alhamdulillahnya iya, kalau enggak sih nggak tahu. Nggak, tapi sumpah gue bisa bilang lo tuh anaknya logis banget lagi. Lo tuh logis banget. Mungkin another hand, lo punya sensitive side yang mungkin banyak orang nggak tahu. Tapi lo tuh orang yang sangat logis sih. Ya nggak sih, lo setuju nggak sih? Iya sebenarnya. Iya. Kayak logical thinking lo tuh kayak semua yang lo lakukan tuh jalan. Dan mungkin gini, Kunto Aji itu berhasil menjadi menjadi pendobrak untuk teman-teman solois lainnya untuk juga bisa menyanyikan karya mereka dan besar di genre-nya. Kita sebut misalnya ada Nadine, ada Baskara gitu, maksudnya mereka kan juga muncul dengan karya-karyanya sendiri dan menyanyikan itu gitu. Mungkin kalau lu belum ada di situ duluan, kita nggak tahu mereka bisa berhasil apa enggak. Nah, gue yakin di zaman sebelum gue kayak ada Faris RM, ya kan gitu. Maksud gue itu sebenarnya hanya pengulangan. Kalau gue sih percaya itu hanya pengulangan gitu. Ketika industrinya sedang seperti ini, nanti pasti akan ada sesuatu yang mendobrak itu. Dan ketika nanti industrinya sudah firm lagi nih, akan ada sesuatu yang mendobrak lagi, dan selalu akan jadi pengulangan seperti itu. Bentuknya sih. pengulangan. Tapi enggak deh, gue sepakat bahwa industri ini harus berterima kasih sama lo, karena mungkin kalau lu tidak menjadi starternya, mereka nggak akan bisa jalan sejauh ini. Setuju nggak teman-teman? Iya nggak sih? Kayak pada saat itu industrinya itu adalah semuanya band dengan major label. Kita sebut siapa waktu itu, Noah. Kalau gue nggak salah pas awal-awal Aji itu Mas Ari juga lagi solo karir waktu itu kalau gue nggak salah. Ari Lasso. Oh, iya kan. Tapi Mas Ari kan keluar dari Dewa gitu. Maksudnya Mas Ari itu bentukannya dari Dewa gitu. Tapi tiba-tiba lu dateng di indie di indie lu ngebawain karya lo dan thanks to you. Terima kasih Kunto Aji sudah sampai sejauh ini. Walaupun sebenarnya maksudnya gue bukan yang ini ya, lo harus banget nulis lagu sendiri gitu, dan jangan mau ditulisin orang. Gue juga nggak gitu juga gitu. Maksudnya dalam artian ketika lo menemukan partner yang cocok pun it's okay, cuman pada akhirnya jangan menyanyikan apa yang lo nggak mau nyanyiin, itu aja gitu. Jangan nyanyiin apa yang lo nggak mau nyanyiin. Cuman kan penyakitnya sekarang kalau ada penyanyi baru, dia mau naik dulu, udah lagu siapa sih yang bisa gue nyanyiin gitu kan. Yang penting naik dulunya aja gitu. Dulunya sih kayaknya gitu. Iya. Harus gitu. Sekarang enggak juga. Enggak sih. ya. Berdua sekarang enggak juga. Terima kasih Kunto Aji. Terima kasih. Oh gua enggak deh. Iya dong. Masa itu kadang lo berani mendobrak itu semua. Oke, Ji. Tapi kalau talking about family sedikit aja, lo nggak mungkin perjalanan lo sampai sekarang support keluarga, tadi lo juga bilang nyokap tuh juga keluarga musisi semuanya gitu, dan mungkin bokap nyokap juga modelnya liberal gitu, tapi mungkin kan ada juga yang ditentang sama keluarganya untuk mengejar mimpinya. Meanwhile lo bisa punya masa depan yang sangat cerah menjadi seorang akuntan publik gitu, pada saat itu ketika lulus. Gimana cara lo meyakinkan bahwa ya this is jalannya, tenang aja gitu, gue pasti berhasil? Karena mereka ngelihat gue dari kecil emang kalau udah punya sesuatu keyakinan tuh gue kejar gitu, jadi mereka udah percaya sih sama gue. Jadi kayak antara percaya atau udah males ya udah. Modalnya trust. Tapi yang jelas nggak tahu, gue belum pernah ngobrol langsung soal ini, tapi mereka pasti, gue tahu pasti mereka ada kekhawatirannya gitu untuk ini works atau enggak gitu kan. Cuman yang jelas deep down mereka melakukan sesuatu di belakang gue mungkin yang gue nggak tahu untuk memastikan
kalau terjadi sesuatu tetap bisa ini gitu. Mungkin bokap gue ngapain lah dan segala macam gitu. Tapi di depan gue sih mereka trustnya gede banget gitu. Very nice. Jadi juga emang di encourage sama keluarga ya lo untuk bisa menjalani ini. Kalau nggak gitu. bakalan bisa Kalau sih. nggak menurut bakalan gue. bisa. Iya. Tapi dulu lo juga sempat reguleran gitu kan Ji, zaman di Jogja. Zaman di Jogja iya, zaman di Jogja iya. Ada satu cerita dari Mas Aji Santoso. Katanya sempat ada lo main di salah satu kafe di Palagan di Jogja yang gak ada yang nonton. Tapi lo persisten aja tiap hari lo manggung gak ada urusan, lo nyanyi, lo main aja gitu. Persistensinya Kunto Aji itulah mungkin yang membawa Aji sampai sejauh ini. Tapi pertanyaan gue why? Ketika orang menghadapi kondisi itu orang pasti akan nyerah. Ya ngapain juga gue main kagak ada yang nonton. Gue latihan karena gue ngerasa belum segitunya pada saat itu. Karena maksudnya ngadepin orang yang nggak mau nonton lo tuh gimana sih gitu. Aduh pusing sih. Iya. Dan ketika lo dikasih kesempatan untuk belajar as early as possible itu jangan sia-siain sih menurut gue. Daripada lo nanti udah terlanjur keluar single, keluar apa baru lo belajar kan. Jadi mental lo udah ada Kebentuk. duluan. udah ke shape ya. Iya. Berapa lama Ji waktu itu? Itu karena hura-hura ya, bukan hura-hura. Maksudnya masih zaman mahasiswa kan, jadi sekitar berapa tahun ya? Dua tahunan sih, nggak lama sih, 2 tahunan gitu. Jadi masih kuliahnya nggak terlalu inilah gitu. Jadi sambil ngisi waktu luang kan, sambil seru-seru gitu. Jadi sebetulnya jadi kalau ngomongin di Jogja lu juga nggak kesulitan secara ekonomi karena masih mahasiswa juga ya. Iya. Di-support sama keluarga. Dan di Jogja tuh kan Murah banget. Iya, gitu. iya. Dan apa sih Jogja tuh kayak ngumpul ya lagunya slang makan asal ngumpul. Guyup lah. Iya guyup. Gampang lah cari makan tuh gampang lah gitu. Yang zaman dulu ya kuliah. Iya. Tapi lu pernah menengok lagi Jogja di masa sekarang nggak? Karena ekosistem musisi di sana sekarang mungkin agak mengkhawatirkan karena pandemi juga. Nah, iya ini makanya gua ada akan kesana sih, akan ada kesana gitu ke Jogja untuk pengen tahu situasinya kayak apa, dan masih komunikasi juga sih sama teman-teman gue yang di sana. Dan ya semuanya struggle, cuman alhamdulillah selalu ada jalannya gitu. Alhamdulillah banget. Oke, sekarang kita bergerak dari perjalanan karirnya Kunto Aji. Kita Sorry ya ke kalau gua Jakarta. muter-muter nih, Nggak apa-apa. ini panjang banget. Nggak apa-apa banget. Karena itu semuanya masih berkaitan kan, Ji. Yeah. Kita bergerak sekarang lo sudah di Jakarta. Correct me if I'm wrong, sekitar 2017 ya lo sign namanya Juni Records ya? Iya, 2017. 2017 ya. Lo sama Juni, terus keluar satu single, Konon Katanya. Konon Katanya, terus album. Generation Y. No, kalau katanya terus ke Mantra-Mantra. Oh, ke Mantra-Mantra. Iya. Generation Y itu? 2014 terlalu lama sendiri. 2015 Generation Y as an albumnya terlalu lama sendiri. Habis 2017 Konon Katanya sebagai single masuk ke album Mantra-Mantra. 18-nya. 18-nya. Mantra-Mantra 18. Iya. Oh, iya. Jaraknya setahun. Oke. Generation Y berarti waktu itu lo belum sign sama label sama Belum, sekali ya? sama sekali. Sendiri ya? Sendiri, masih sendiri. Nekatnya Kunto Aji, lagi-lagi gue ngomong soal lu lumayan nekat untuk semua hal, tapi nekat lu semua itu jadi gitu sih. Pada saat itu gimana proses pembuatannya Generation Y sampai akhirnya jadi tuh anak lu, anak pertama kan? Iya. Ya itu sih proses nekatnya, maksudnya pada akhirnya gue harus muter otak gimana caranya pasti harus dipikirin juga secara bisnisnya jalan gitu. Akhirnya hal pertama yang gue lakukan adalah membentuk tim gitu, yang sampai sekarang masih bareng-bareng sama gue si Herno sama Novan, untuk gue mesti punya tim yang solid nih, support system yang bagus gitu, untuk nggak mungkin lu bisa kerjain semua sendirian kan gitu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang jalan, dan mereka yang mikirin untuk gimana secara bisnisnya untuk bisa jalan dan gitu-gitu kan gitu. Walaupun ya bahasanya mungkin orang-orang yang satu frekuensi ya gitu, itu nggak bisa sembarangan ketemu, dan gue alhamdulillahnya sampai sekarang sih masih berada dalam frekuensi yang sama gitu, untuk mana sih kita istilahnya berbisnis sejauh mana sih gitu, dan bagaimana kita menjaga istilahnya unggah-ungguh
apa yang bisa, maksudnya istilahnya musik itu kan agak ini ya, maksudnya agak rancu gitu untuk nggak segitunya sih kita untuk melakukan itu gitu. Gimana bahasanya gue? Iya. Gue paham, ngerti kalau gitu. Karena udah satu frekuensi, iya, jadi kita tahu menyampaikan. kayaknya enggak deh kalau Iya. kayak ini masih nggak apa-apa sih. Iya. Hal gitu yang gue nggak perlu komunikasi, mereka udah ngerti. Iya. Telepatian, Iya, aja gitu kan. Kebayang muka Novan langsung gue. Oke, nah si pembuatan ini kan lu tuh selalu bikin lirik sendiri kan, Ci? Iya. Liriknya tuh selalu sendiri kan dari dulu. Pembuatannya Generation Y ini dari pertama emang semuanya lu, terus lo ngajak ada yang produser atau memang pure lu nggak ngajak siapa-siapa sampai kelar? Kalau Generation Y sih pure dari gua sih pada saat itu, terus habis itu dibantu aransemennya sama Afif Givano sampai sekarang masih sama gua juga gitu. Terus baru album kedua, album Mantra baru gua ngajak produser gitu. Tapi sebenarnya peran produser ini kan juga sebenarnya kan apa ya, bukan ambigu ya, maksudnya nggak ada exactnya kan, bahkan di luar pun gitu untuk sebenarnya produser tuh tugasnya, job desk-nya ngapain sih gitu. Jadi ya kalau di gue sih memang mengembangkan apa yang mau gue tulis, tetap lagu, notasi dan lirik tetap gue tulis sendiri gitu. Dan itu juga memang gue punya trust issue gitu, dan ini termasuk dalam rangka gue untuk apa ya, lebih bisa merelakan sisi personal, profesional, sisi personal gue untuk dipegang orang lain gitu. Kenapa lo punya trust issue, Ji? Apa yang bikin itu? Entah itu trust issue, entah itu ini ya, karena emang gue terbiasa sendiri gitu, terbiasa sendiri. Dan album Mantra ini kan ya perannya segitunya untuk gue pribadi juga gitu. Jadi salah satu yang pengen gue perbaiki dari diri gue adalah bisa mempercayai orang, bukannya gue nggak bisa mempercayai orang lain ya, tapi maksudnya lebih bisa apa ya, mempercayai orang lain lah. Iya, lebih bisa percaya sama orang. Iya. It's a trust issue. Oke, sekarang kita masuk ke mantra. Okay. Ini personal bentuknya buat lo, tapi gue juga bisa mengatakan mantra ini personal banget buat gue. Karena gue WhatsApp lo kan. Gue WhatsApp lo pas abis dengerin mantra dan gue mendapatkan apa ya, gue bilang kayak, Aji kerasukan apaan sih kayak gini gitu. Gue nangis nggak bisa gue kontrol. Gue nggak tahu itu apa. Gue ngedenger ya karena yaudah albumnya Aji, ternyata lo bermain dengan banyak sekali elemen psikologis yang ada di sana. Si experience yang pilu membiru sama Mas Aji juga tuh kayak wah gila sih, ngacak-ngacak isi perut kita. Gitu kondisinya pada saat itu gitu. Lo kan juga sangat terpengaruh banyak sama psychological things. Lo baca Malcolm Gladwell juga kan? Iya, kayak itu kan psikologi sosial. Gue pernah baca yang Blink. By the way, bukannya dia. Jadi kayak menilai seseorang. Jadi sangat bisa relate. Oh ya, oke, gue tahu. Berarti kenapa gue sebut Kunto Aji itu logik dan dengan eksperimen yang lo lakukan di albumnya Mantra itu menjelaskan sekali karakter yang itu gitu, logically-nya Aji, tapi juga apa ya? Gue nggak tahu sih sebetulnya bagaimana lo berproses. Kan katanya kan lo ketemu sama psikolog beberapa kali untuk mengkomunikasikan tentang penggarapan si awalnya itu juga kan. Karena ada masalah sih. Awalnya gak ada masalah gitu. Cuman pada akhirnya itu tadi gue bilang gitu, jalan hidup gue itu banyak hal yang dituntun. Jadi gue kayak dipertemukan, gue lagi nulis lagu ini, lagi mau nulis album gitu, terus ada masalah berapa yang akhirnya gue nggak kuat juga, akhirnya harus ke psikolog dan segala macam. Akhirnya ternyata itu malah mendorong gue untuk menulis sesuatu gitu. Yang akhirnya gue penasaran, terus gue nanya gitu tentang ya musik kan itu kan sebenarnya. Maksudnya musik itu bisa mempengaruhi mood kita gitu. Betul. Musik itu bisa jadi katarsis kita untuk meluapkan emosi melalui apapun itu genre-nya ya gitu. Yang gue ngerasa bahwa loh, kenapa musik nggak dibawa ke sana ya gitu. Yang akhirnya gue ngerasa bahwa musik bisa menenangkan dan
nggak cuman musik spa kan yang bisa bikin lu tenang. Gitu kan. Musik Contoh Makasunda. kawinan. Iya. Dan kalau kita menilik sejarahnya ke belakang gitu, maksudnya musik itu diciptakan kan untuk selain selebrasi, untuk mungkin war cry gitu, buat semangat atau bahkan untuk religius, untuk persembahan dan segala macam. Jadi mendekatkan kita dengan the higher being dan segala macam. Jadi menurut gua musik itu bukan sekedar ya, maksudnya berada di titik itu awal dia diciptakannya gitu loh. Jadi gue coba kembali ke sana gitu, walaupun ya dengan ilmu gue yang sangat terbatas, tapi gue niatin untuk itu. Paling nggak buat diri gue sendiri pada saat itu gitu. Jadi sebetulnya mantra-mantra tuh awalnya untuk self healing lo. Ya buat gue, dan gue menceritakan hal-hal yang gue alamin dan bagaimana gue coping dengan itu kan sebenarnya. Gitu. Jadi gue tidak pernah sebenarnya ya gue ngomong di sini juga bahwa gue nggak pernah mengklaim bahwa ini akan jadi obat untuk lo kalau ada masalah. Dengerinlah album ini juga nggak gitu juga sih sebenarnya. Maksudnya ini adalah yang gue lakukan dari abstraksi di dunia nyata gitu, untuk gue rangkum jadi sebuah lirik yang mungkin interpretasinya setiap orang pasti akan berbeda kan, tergantung masalah yang mereka alami gitu. Jadi gue emang bikin seperti itu agar pada saat itu gue bisa, apapun masalah yang gue alamin, gue bisa kayak sulung, cukupkanlah ikatanmu, relakan yang tak seharusnya untukmu. Itu kan sangat general, apapun masalah yang lo alamin bisa, semoga bisa relate dengan itu gitu. Bagaimana lo menginterpretasikan keseluruhan lagu yang ada di mantra-mantra, penyusunannya, lirik demi lirik di setiap lagunya dengan healing lo? Ada proses yang akhirnya gue pelajarin untuk bisa menerima itu. Awalnya memang harus menghadapi apa yang masih nyangkut di kita gitu. Unfinished business ya, gitu ya. Harus kita selesaikan baru kita bisa merelakan. Dan ya itu akhirnya coba gue rangkai jadi satu album dan sesuai dengan kemampuan gue gitu. Jadi gue nggak yang bilang bahwa ini akan membuat lu sembuh, nggak juga gitu. Are you happy with the result? Beyond happy sih gue beyond happy karena teman-teman yang mendengarkan, akhirnya mereka mau sharing. Waduh, gue kalau ini gue ngerasa nggak pantas sih pada saat itu. Gue ada satu titik merasa nggak pantas karena mereka menceritakan masalah pribadi mereka gitu, di DM, di apa gitu, yang sebenarnya gue bukan profesional gitu, yang bisa ngebantu mereka. Gue cuma bisa doain lu, kalau lu memang butuh bantuan, please ke profesional gitu yang. Tapi mereka percaya ceritanya sama gue jadi kayak terharu tapi di satu sisi gue juga pengen bantu gitu. Jadi kan maksudnya lo bisa terlibat secara emosi dengan pendengar lo secara langsung gitu. Mereka bisa berinteraksi sama lo, bercerita sama lo, dan merasa lagu-lagu lo itu mendekatkan mereka ke lo secara memang orang yang mereka idolakan karena musik-musik yang mereka dengarkan, dan mereka juga kayak oke, gue mendapatkan jawaban dari permasalahan yang lagi pengen gue pecahkan sekarang. Jadi impact itu sebetulnya tuh sebegitu impactfulnya gitu. Dan menurut gue itu bukan something small gitu. Dan lo juga taking care seriously gitu, lo taking this seriously banget gitu dengan semua yang lo lakukan dengan mantra-mantra gitu. Sejauh ini apakah lu sudah mendapatkan apa yang lo cari dari, kan kalau awal kan lo niatnya album ini buat self healing, tapi ternyata impactnya bisa sebegitunya dan orang beranggapan gue bisa sembuh, gue bisa nyembuhin karena dengerin Rehab gitu misalnya. Iya nggak sih, Ci? Sebenarnya ada beberapa hal yang out of control sebenarnya. Maksudnya dengan apa istilahnya? Jadi ada dua sisi gitu, maksudnya. Hanya dengan mendengarkan ini bisa sembuh, sebenarnya kan tujuannya juga bukan itu kan. Karena ada yang memang benar-benar depres dan nggak bisa sembuhnya dengan lagu itu ya pasti ada gitu, dan mereka harus ke psikiater, harus ke profesional. Nah di sisi lain beberapa psikolog
klinis gitu juga ada yang pakai lagu gue buat ke pasien mereka gitu. Jadi mereka. iya, jadi gue kayak merasa aduh, wah alhamdulillah banget gitu kalau emang bener-bener bisa ngebantu. Cuman dari sisi gue sendiri, gue tidak pernah merasa bahwa ini akan works untuk lo gitu, enggak. Tapi ketika it works, alhamdulillah gue seneng banget. Tapi ketika ini tidak works, please lo cari bantuan profesional. Help, ya. Karena salah satu visi album ini sebenarnya juga masalah awareness gitu, awareness tentang kesehatan mental itu sendiri ya. gitu. Oke, bicara tentang awareness kesehatan mental. Sekarang kan mungkin orang kalau ngelihat pergi ke psikiater atau pergi ke psikolog, kok tanda lo ada gangguan jiwa, lo gila lo gitu, udah dijudge-nya tuh kayak gitu duluan gitu. Bagaimana lo menyikapi ketika ada orang-orang yang cerita ke lo dan semuanya isinya masalah, nggak mungkin lo secara emosional nggak terlibat tuh akhirnya ya kan, kayak Allah pala gue gitu kan. Tapi lo mau menyelesaikan juga nggak bisa, harus looking for professional gitu. Bagaimana lo nyikapin ini? Karena kan lo pasti juga ikut terlarut ada di situ. Bener, gue sempat ada di titik yang kepala gue memecah sendiri sih, karena maksudnya itu yang salah ketika gue merasa bahwa gue harus menolong mereka gitu, dan itulah keterbatasan gue sebagai manusia gitu, dan itu bukan tugas gue, dan gue dikasih kekuatan kecil banget sama yang di atas tuh cuma dikasih seiprit. Jadi ketika mereka meminta bantuan ya arahkan mereka ke yang seharusnya gitu. Kalaupun lu bisa paling nggak menenangkan mereka gitu. Jangan diarahkan ke hal yang salah kan. Maksudnya jangan udah lu dengerin aja album ini lo akan sembuh, itu kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau lu emang udah nggak kuat, tolong cari profesional. Dan alhamdulillahnya sih semenjak album ini kan gue jadi banyak temen psikiater gitu, jadi banyak temen psikolog, terus gue ngobrol juga sama mereka gitu. Yang memang yang perlu mereka profesional yang udah tahu gimana ngebatasinnya untuk mereka tidak terkena impactnya juga kan. Walaupun mereka manusia. Walaupun bukan berarti gue harus terus gue jadi menggantikan mereka juga enggak gitu. Tapi ya mas, jangan terlalu lu harus bikin shield buat pikiran lu sendiri. Tetap harus ada bordernya ya Ji. Tetap harus ada bordernya, dan bukan tugas lo juga sebenarnya itu. Ada nggak sih cerita yang paling nggak bisa lo lupain dari mereka, salah satu atau dua gitu? Ada yang sampai gue reach out sih, karena dia udah mau suicide pada saat itu. Gue bareng sama teman-teman gue ajak ketemuan di BIM, akhirnya gue ajak ngobrol. Sampai sekarang masih ini. Dan album ini istilahnya membawa gue ke banyak hal gitu, yang tentang kehidupan, tentang bagaimana musik itu bisa mewakili apa yang tidak bisa dia ungkapkan gitu. Dan ya alhamdulillah sih bisa nolong orang itu gitu. Seperti itu yang ya itulah dong. Gue bingung gitu. Oke, gue nggak tahu kalau gue dari posisi lu apa yang akan gue lakukan dan apa yang gue rasakan. Mixed feeling sih Ji, gue nggak tahu. Gue nggak tahu, kayak terlibat sama emosi gue aja, gue udah pusing gimana gue harus terlibat sama emosi banyak orang yang mendengarkan karya gue gitu. Gue nggak pernah kebayang ada di posisi lo. Oke, sekarang tentang pembuatannya. Gue sempat ngobrol-ngobrol sama Petra. Kata Petra, Kunto Aji adalah manusia paling BM yang dia kenal gitu. Tapi hasilnya tuh Petra beyond happy banget dengan yang bisa dia create bareng sama lo. Kayak si Rehat sama Jakarta kalau gue nggak salah. Dua lagu itu ya. Dua lagu itu sama Petra. Jadi katanya Aji itu Petra nggak pernah ngelihat Kunto Aji nulis lirik depan dia. Lirik itu tiba-tiba tuh udah jadi di luar setelah musik yang mereka sepakati bersama udah selesai gitu. Kenapa lo ingin selalu punya ruang sendiri untuk nge-create lirik lo? Karena gue merasa telanjang dengan lirik. Maksudnya ketika gue nulis lirik itu gue kayak telanjang gitu loh, dan gue nggak mau, gue malu diliatin orang gitu. Bahkan
Makanya ini kan sebenarnya album kedua ini kan menggali ke dalam masalah yang sangat-sangat personal. Di bulan-bulan awal gue nyanyiin album mantra-mantra tuh gue kayak telanjang bro di atas Serius lo? panggung. Iya, ya lu nyeritain masa lalu walaupun bahasanya kiasan ya, maksudnya orang nggak akan nangkap secara langsung masalah gue apa gitu. Tapi kan gue ketika nyanyiin kan gue tahu apa yang gue tulis kan gitu. Ya itu yang akhirnya dan itu mungkin iya mungkin enggak ya hal yang harus gue perbaiki untuk next albumnya gitu. Makanya next albumnya mungkin gue mencoba untuk lebih membuka diri, mau nulis sama orang lain karena gue yakin hal-hal itu akan berpengaruh ke gue secara pribadi. Trust issue itu. Dan itu kan dalam rangka memperbaiki diri gue kan sebagai manusia gitu. Ya melalui karya gue sendiri. Kenapa nggak melalui karya gue sendiri kan? Benar. Gitu. Lo ada willingness untuk berubah dalam hal itu. Padahal nggak tahu ya kalau menurut gue, being a musician kan itu menjadi pilihan lo punya style Iya, yang nggak harus gitu. kan sebenarnya. Nggak harus. Iya. Kenapa lo ingin merubah itu? Sebenarnya bukan ingin mengubah ini ya, tapi dalam artian gue punya idola ya, ternyata idola gue juga dia nggak nulis sendiri gitu. Ada gitu lah, ada gitu-gitunya ya Justin Vernon gitu. Gue suka banget sama dia. Dan dia punya partner yang dia nulis bareng dan gue juga pengen explore aja sih pada akhirnya. Karena gue orangnya suka explore, bosan di satu titik gitu, pengen mencoba sesuatu yang baru. Terus termasuk salah satunya ya itu, tapi ini hal yang cukup berat sebenarnya untuk membiarkan orang Masuk ke dalam ya. Iya. Karena pas Petra pun kayak gue bisa bener-bener yang lagi dulu sih satu ruangan, terus Petra nggak bisa bentar ya, gue ke lantai 2 sama ke lantai 1 gitu dia lagi, terus gue nulis sendiri baru jadi ya. Nggak bisa, gue nggak bisa itu, tapi gue mencoba mengubah itu walaupun gue nggak tahu ya apakah itu perlu atau enggak tadi yang lo bilang kan. Karena kadang kita punya ada sebagai seniman kan punya ada ego yang harus kita bener. pegangan. Kayak juga harus lo jaga nggak sih, maksudnya this is the original you, tapi ketika lo berusaha untuk bisa keluar dari situ, pilihannya dua, either lo emang akan menerima positifnya gitu, atau lo justru kayak kehilangan jati diri lo. Nggak tahu. Yang jelas kalau gue sih pasti akan pelan-pelan gitu, maksudnya orangnya juga pasti akan gue pilih yang bener-bener gue ngerasa satu ini terus picky ya, diva. Iya juga. Kok diva aja. Ya gue akan nyari ruang-ruang yang dia bisa kembangin yang gitu. Jadi maksudnya nggak akan langsung tiba-tiba berubah 180 derajat. Perlahan-lahan. Iya pasti perlahan. Iya. Dan perlu atau enggak kan pertanyaan kan gitu kan. Benar. Jangan-jangan emang nggak perlu, emang gue harus nulis semua sendiri. Gitu. Tapi gue proud sih. Lo punya feeling untuk bisa membuka diri soal itu. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa Ji. Iya. It's okay to be whatever you. As long as lo nyaman ya nggak sih? Iya. Iyalah. Oke. Nah, tapi ini juga ada cerita menarik. Jadi gue dapat cerita dari Petra. Selain respon dari para penggemarnya Kunto Aji dengan lagu Rehat, Ami ya kan dapat berapa nominasi dan penghargaan. Di lagu Rehat itu ada satu part di mana ada yang main piano tapi tidak kelihatan. Ada cerita mistis di lagu Rehat. Habis WhatsApp-an sama Petra. Apa sih Ji? Jadi itu kenapa? Kok bisa tiba-tiba ada yang nggak terlihat kedengeran? Wah, aneh banget sih, itu aneh banget. Gimana sih? Iya, tiba-tiba ada satu instrumen gitu, ada satu instrumen tambahan di Rehat bagian yang koda yang instrumen. Udah, ending. Anjir, ini males banget. Terus gue WhatsApp Petra kan. Malam-malam lagi gitu. Pet, ini kayaknya piano bagian ini nggak usah ditambahin deh instrumennya gitu. Tiba-tiba Petra langsung nelfon, loh, ditelepon. Itu bukan gua, anjir. Siapa dia? Terus enggak, itu file MIDI-nya kegeser kali. Enggak, itu bukan MIDI. Hah, dari mana nih? Gitu terus tapi cuman ya katanya kan kalau other dimension masuk tuh lagunya bisa nyampe ke orang katanya. Gitu. Ya alhamdulillahnya. Bisa jadi ada seseorang di frekuensi solfeggio yang masuk. Gitu. Akhirnya lo biarin aja. Kita biarin akhirnya. Enggak, Pet, kayaknya emang
mereka mau ikut kontribusi ya udah nggak apa-apa deh. Cuman mungkin volumenya dipelanin. Dikecilin. Karena tadinya bener-bener kenceng banget. Serius. Iya, gue kayak pengen denger dong tracknya kayak apa. udah nggak tahu sih, masih ada nggak di Petra gitu. Bener, kita dengerin. Terus dia langsung nelpon tuh, lo bayangin kan malam-malam, itu bukan gua. Oh my God. Kali aja gue dapat kesempatan minta tracknya ke Petra. Kita dengarkan sama-sama yuk. Ini tracknya. Gitu. Wow, sungguh menarik ya. Ternyata ada kejadian itu. Ada. Gitu. Dan Mbak Mastro juga mengalami. Oh ya? Gimana? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau Mbak Mastro tuh tracknya diacak-acak. Hah? Tracknya diacak-acak. Iya, terus lagu mana sih? kan dia di rumah kan. Saudadi. Oh, Saudadi. Dia kan di rumah, terus nggak pernah ada kejadian apa-apa gitu kata di rumah. Iya sih, dia bilang nggak pernah ada kejadian. Gue merinding. Terus tiba-tiba ada bokapnya naik studio, ngapain pak gitu apa gimana. Terus habis itu dia turun ke kamar bokapnya. Tadi ngapain ke studio? Hah? Enggak ke studio. Gitu. Ngerjain album gue, banyak produser gue kena pengalaman. Padahal di rumah dia loh. Maksudnya bukan kita yang kemana-kemana, enggak. Ji, kayaknya itu ngikutin lo. Lo nggak ngerasa? Kayaknya dia bantuin. Ngebantuin ya? Iya, nggak apa-apa lah. Apa ikut lo dari Jogja terus sekarang dia ingin menunjukkan kontribusinya? Tapi lo sebelumnya ada kejadian-kejadian kayak gitu juga berkaitan sama musik lo? Nggak ada sih kayaknya nih. Nggak ada sih. Belum ada sih. Setahu gue belum ada. Baru ini. Album mantra-mantra ini. Menurut lo kenapa hal ini bisa kejadian? Apakah ini literal mantra yang bisa memanggil gitu? Nggak tahu. Ya itulah mungkin mereka suka gitu. Lo pernah buka cerita ini nggak sih sebelumnya? Belum kayaknya. Belum. Lu doang baru yang nanya saya yang Gila, Petra tadi pas cerita itu gue langsung kayak, Pet lo yang beneran lu. Lo tanya ada Maji. Iya, makanya gue, Pet beneran lo nggak salah ini? Enggak, orang itu bukan MIDI. Aduh anjir gimana gitu. Wow. Sungguh ngeri-ngeri sedap, tapi Ngeri-ngeri sedap. terima kasih atas kontribusi. Thank you. Dapat AMI banyak. Pesugihan. Anjir. Ya Allah. Oke, itu mantra-mantra tadi Kanji. Sampai akhirnya, gue mau sedikit nanya soal ini si pilu membiru waktu itu. Ide lo bikin eksperimen kayak gitu tuh gimana sih? Mas Aji juga antik banget kan nih orangnya, gila. Duo Aji ini tuh ketika bikin sesuatu, pecahnya jadi-jadian gitu. Apa sih yang melatar belakangi? Pada saat itu, gue ngobrol sama anak-anak. Pemikiran berangkatnya adalah yang kita tahu video klip itu dari zaman MTV itu dia adalah menjadi bentuk visual dari lagunya gitu. Semakin kesini semakin ada perkembangan gitu bahwa ini jadi bentuk sesuatu yang naratif, entah itu jadi film pendek, jadi apapun itu. Dan gue mempertanyakan gitu, sebenarnya bentuk visual dari lagu itu sepenting apa sih gitu, dan sepenting apa dan harus seperti apa sih gitu loh. Apakah harus bentuk sesuatu yang naratif gitu, ataukah di era MTV gitu kita lihat Blink lari-lari telanjang dan segala macam gitu. Itu menunjukkan karakter mereka gitu. Pada saat itu kan tujuannya adalah itu, masuk MTV untuk menunjukkan karakter ini bandnya. Tapi di era digital sekarang yang sebebas itu, lo bisa bikin apapun. Berarti kan lo visual dari lagu lo tuh seharusnya yang gue temukan akhirnya harusnya adalah mengenhance cerita dari lagunya. Benar. Tanpa perlu lo bikin suatu cerita baru atau apapun itu, yang akhirnya kita ya udah kita nangkap respon orang aja gitu. Karena yang bikin lagu ini jadi besar adalah respon orang, cerita orang, bukan lagi cerita gue, bukan lagi apa yang gue tulis gitu, tapi cerita orang ketika merespon lagu ini. Ya udah itu aja yang kita tangkap gitu. Cuman pada saat itu kita memang sangat hati-hati sekali ya untuk gua nggak mau itu kan sebenarnya surprise kan. Mereka kan nggak tahu ada gua dan segala macam. Cuman kita juga izin untuk setelah selesai syuting kita izin untuk kita post ya untuk jadi video. Mereka boleh segala macam. Dan kita memang dari itu gua udah ngewanti-wanti banget. Gua tuh nggak mau yang istilahnya apa ya, jadi terlalu apa ya, ngejual kesedihan atau apa di gambar gitu loh.
jangan banyak-banyak kelihatan muka mereka nangis gitu. Cuman kebanyakan dari awal sampai akhir nangis Semuanya semua. isinya nangis tuh. Jadi gua dikurangin. Karena yang pengen gue ambil adalah setelah itu gitu mereka bisa coping dengan masalah mereka gitu. Makanya di situ ada Mas Aji. Gue ngajak profesional karena bukan tugas gue adalah bernyanyi di situ. Tapi sumpah ya, si Pilu Membiru itu tuh lo mendengarkan kisah orang dan lo ngerasa being a part of it gitu. Orang yang nonton tuh juga ngerasain itu, nggak cuma mereka yang duduk ada di situ doang gitu. Itu ajaib ya. Itu karena energinya bareng-bareng, bukan energi yang gua ngasih ke lu. Benar-benar kolektif. Benar-benar. Kolektif. Oh, Itu gila sih. kolektif. Gila sih, matters Emotional. banget asli. Iya. Nah, dari situ lo melihat kan akhirnya respon orang dengan karya lo. Orang merespon karya lo dengan kehidupan dan juga cerita mereka gitu. Apakah lo mengambil, oke, kayaknya gue udah tahu deh next project gue akan melahirkan sesuatu yang seperti ini lagi. Karena ternyata energi kolektif itu membangkitkan ini gak sih, power lo inside you untuk create something more. Tergantung apa yang mau gue tulis, apa yang mau gue sampein, dan apa yang gue rasain sih sebenarnya. Karena gue nggak mau itu hanya sekedar jadi formula untuk mencari engagement gitu. Apa ya istilahnya? Aduh, gue bingung cara menyampaikannya dengan baik. Yang jelas gue merasa cukup pada saat di album Mantra-Mantra, maksudnya cukup sampai di situ. Ketika nanti gue mengeluarkan sesuatu lagi, gue harus memikirkan dari awal, dari nol, apa yang gue sampaikan ini dan bagaimana cara menyampaikannya dengan cara yang paling baik, yang ada istilahnya kita punya etika sesuai etikanya gitu. Jadi karena gimana gue takut nih. Ya, tadi gue ragu-ragu gini. Karena maksudnya ketika itu jadi formula, niatannya jadi tidak lurus. Tulus ya? Iya, jadi tidak lurus. Dan gue nggak mau itu. Gue sebagai seniman gue nggak mau itu. Kalau gue kayak gitu, mendingan gue nggak usah ngeluarin apa-apa lagi gitu. Gue ngerasa seperti itu sih gitu. Karena dan alhamdulillahnya gue nggak perlu nyampein itu ke tim gue dan mereka udah ngerti. Udah paham. Gitu. Untuk kayak kita nggak, jangan deh, mas. Istilahnya gini, Film Membiru itu sebagai lagu dan sebagai video klip itu kan sebenarnya bisa dikembangin banget untuk apa jadi apa, kita manfaatin engagement tapi enggak deh gitu, karena ini masalah-masalah personal orang gitu, nggak bisa sembarangan kita jadikan sesuatu yang berbuah engagement gitu. Jadi ada sesuatu yang memang udah cukup, ini jadi satu ruangan yang orang akan kembali ke sini ketika mereka butuh sesuatu, berbicara dengan dirinya sendiri tentang masalah personal gitu. Jadi untuk lo tadi bilang akan bikin seperti itu atau enggak, gue nggak bisa bilang enggak sih, karena gue nggak tahu apa yang akan gue tulis setelah ini. Tapi untuk itu jadi sebuah formula itu enggak, malah itu justru gue hindari kalau gue bisa menemukan sesuatu yang baru gitu. Jadi lo akan stop di sini untuk mantra experience. Mantra bahasanya biarkan dia landing dengan baik gitu. I see. Lo akan bikin something from scratch lagi dengan another pengalaman dan apa yang akan lo tulis dan lo rasakan tadi lo bilang ya. Oke. Kunto Aji. Kunto Aji Wibisono. Gue panggil nama lengkap ya. 4 Januari 1987. Halo Tante. Gue akan memisahkan Kunto Aji yang musisi, gue akan mengulik Kunto Aji yang personal. Iya, oke. Kunto Aji, kalau kata Peonian herself, aka Dewisha, mamanya Embad. Lu nelfon dia juga kayaknya aja. Ini gue ditelepon juga sama dia. Aji itu pelupa. Lupanya lupa bapak-bapak katanya, lupa nutup pintu, lupa nutup laci, nutup toples gitu. Berantakan, dibanguninnya susah. Kenapa Ji? Kelakuan lu masih anak muda banget kan, lu udah punya anak kecil, udah jadi bapak gitu. Mana maturity lo? Gue jaga di depan badan.
Gimana sih Aji yang udah menjadi seorang bapak yang udah nggak terlalu lama sendiri lagi gitu? Satu kata sih, clueless. Serius? Dan gue ngobrol dengan banyak teman-teman gue yang musisi anaknya satu, rata-rata clueless ya. Kita ngapain nih? Clueless itu gimana bisa Ya maksudnya, ya kita punya penerus gitu, kita punya, ya maksudnya clueless yang menyenangkan sih sebenarnya. Maksudnya anjir gue harus, tapi ini juga anjir jadi parenting nih. Jadi parenting. Maksudnya dalam artian gue juga pasti pengen jadi orang tua yang baik gitu. Gue baca-baca banyak tentang sekarang kan cara mendidik anak tuh udah mulai lebih advance lagi kan gitu, bahwa lo bahkan lo melakukan sesuatu yang gue nggak mau kayak orang tua gue dulu gitu. Tapi apa bener itu sesuatu yang baik buat anak lo? Apa bener itu yang mereka mau gitu? Jadi ada hal-hal yang akhirnya gue pelajari karena gue merasa sangat-sangat clueless, dan yang gue sadari bahwa orang tua kita dulu juga sekelulus itu sebenarnya. Kita lebih mending sekarang ada banyak informasi dan kita bisa melakukan apa yang kita mau gitu. Jadi cuman kalau kebiasaan kayak main game dan segala macam akhirnya nurun ke anak gue. Iya, lo tuh gamer banget ya? Gak bisa, Gak banget, gue ya? suka main game gitu aja. Suka Cuman main game? iya. Lo nggak baru sebut gamer? Kayak gamer kayak profesional kan kalau sekarang gitu. Iya sih. Dan akhirnya sekarang Bada anak 5 tahun juga ngegame banget. Karena ngeliat bapaknya main game mulu gitu. Gimana hari-harinya Bada di rumah sekarang jadi apa ya, istilahnya generasi pandemi ya. Jadi nggak kemana-mana, nggak ketemu teman-teman. Gimana Ji ngadepinnya? Gimana ya? Pusing, semua orang pusing sih. Yang jelas semoga bisa offline lagi aja biar anak gue bisa ngerasain punya temen gitu. Itu ya sih yang sedih sih sebenarnya, interaksi sama anak-anak seumurannya dia gitu. Dan sekarang anak-anak umur 5 tahun kan udah pada NFT, ya, udah main kripto, main saham. Gila, serem banget. Oh my god. Enggak ya? Enggak ya? Kayaknya itu 50 tahun. Apa 35 tahun sih kayaknya ya. Gue iya aja. Oke. Ji, sekarang usia Bada 5 tahun. Dibandingin sama usia lo dulu 5 tahun. Lo masih bisa ingat nggak memori-memori lo zaman dulu ketika sebesar Bada tuh lo lagi ngapain? Masih sih. Memori gue TK tuh masih cukup membekas di gue. Dulu gue di TK tuh main bandel sih. Kerjaan gue dulu main bola, lari keliling TK berapa puteran gitu-gitu sama teman-teman gue. Yang jelas mainnya itu yang, karena itu sampai sekarang membekas di gue gitu. Gue kayak yang dulu tuh suka banget punya temen cowok-cowok rame-rame terus kayak ngegeng gitu loh. Yang gue pengen anak gue ngerasain itu, entah dia cocok atau enggak ya, tapi paling nggak kan dia tahu posisi dia di lingkungan sosial tuh di mana gitu, yang dia suka tuh di sebelah mana. Karena itu kan yang nanti akan gue arahin gitu. Gue nggak bisa memaksakan dia untuk akan ada di mana. Aji kecil tuh kayak gimana sih Ji? Anjir, gue dulu Aji bertumbuh di Yogyakarta, sebelum ke Jakarta tuh Aji yang seperti apa sih? Gue dulu gimana ya? Gue termasuk yes man sih dulu, kecil ya. Kayaknya sampai SMA, sampai kuliah. Lo berapa bersaudara? 3, gue nomor 1. Oh, anak paling gede. Anak paling gede. Makanya yes man ya? Yes man, dan gue gak enakan, terus gitu-gitulah. Dari kecil maksudnya, gue dulu yang badutnya lah di kelas gitu. Selalu penyemarak suasana ya? Iya. Kalau di rumah tipikal yang kayak kita nonton NKCTHI nggak tuh, yang kayak anak paling gede yang selalu diomelin dan disalahkan? Gue dulu malah paling disayang sama nyokap sih. Nyokap gue paling takut sama gue. Serius? Iya. Adik-adik lo cewek cowok? Adik gue cowok. 1, cewek 1 paling terakhir. Yang paling kecil? Paling kecil. Oh, nyokap justru paling dekat? Nyokap paling dekat. Bokap? Bokap gue sibuk sih, jadi nggak terlalu. Jadi banyak interaksinya sama nyokap ya? Nyokap gue juga tomboy, jadi kayak gue tahu dia sayang banget sama gue, tapi nggak yang gue tuh nggak ngerasain yang ayo dimasakin, disayang apa gitu loh. Nyokap gue tuh lebih yang gimana ya, bro gitu kayak gimana? Iya udah gitu ya. Iya sayang. Gue tuh tomboy emang. banget gitu ya modelnya. Model-modelnya gitu. Jadi adik-adik lo affection-nya lebih ke lo justru? Gak tau sih, mereka luka ke gue apa enggak, gue gak tau. Tapi yang jelas gue ada semasa yang
SMA gue berdua sama adik gue di Jogja gitu. Bokap nyokap gue pindah ke Tangsel kan, ke BSD. Jadi SMA tuh gue berdua sama adik gue yang cowok. Gitu. Jadi emang masa kecil gue tuh sebenarnya nggak terlalu bukannya nggak emotionally masih tetap bagus kok, tapi gue nggak yang sedekat itu. Kayak gue ngeliat teman-teman gue tapi gue tidak menyesali itu ya, maksudnya yang hubungan sama nyokapnya tuh yang yang gitu-gitu. Nah nyokap gue tuh nggak gitu, gitu. Jadi gue nggak merasa relate dengan hal yang seperti itu. Gitu. Cuman mungkin itu positifnya bikin gue jadi lebih struggle aja. Tapi ada something missing nggak sih Ji? Maksudnya kalau tadi lo lihat teman-teman lo semua punya kedekatan tersendiri sama keluarga kayak gitu. Tapi lo pada saat itu tidak mengalami gitu. Pasti kan ada missing puzzle. Karena ketidakdekatannya tuh karena sibuk aja sih. Maksudnya karena pekerjaan, karena ini. Jadi gue nggak ngerasa. Di sisi lain bokap gue tetap masih seminggu sekali misalnya ngajak makan keluarga bareng yang gitu-gitu. Jadi masih nggak masalah sih. Walaupun gue tuh nggak pernah curhat sama mereka yang gitu-gitu lah. Gue mendam masalah gue sendiri. Cuman pasti plus minus sih pada akhirnya. Dan yang gue pelajari ya asik jadi parenting lagi nih. Setelah gue jadi orang tua bahwa anak kecil tuh sangat kita nggak mungkin bikin mereka nggak ada trauma sama sekali gitu loh. Itu kan trauma masa kecil itu kan membawa kita sampai gede, sampai tua. Ya, sampai tua yang akhirnya kita sembuhkan selama bertahun-tahun gitu ke profesional yang susah banget tuh bisa untuk zero mistakes yang lo nggak bikin apa-apun untuk dia ini tuh mau selalu sehebat apapun tuh nggak bisa gitu. Jadi gue nggak ngerasa, apalagi gue juga nggak ngerasa sempurna. Gue juga nggak ngarepin orang tua gue sempurna, tapi yang paling tidak gue tahu mereka melakukan terbaik yang mereka mampu, itu aja. Anak paling gede, Capricorn, logical thinking semuanya disimpan sendiri gitu ya. Tapi iya benar, gue setuju semuanya ada plus minusnya gitu ya. Pasti. Dan akhirnya lo kuping untuk bisa mendidik Bada dengan versi terbaik lo sebagai orang tua dan juga Dewi gitu. Itu betul. Apa mimpi-mimpi yang belum kecapai sampai sekarang, Ji? Apa mimpi lo personal ya selain sekolah jurusan matematika? Mimpi personal apa ya? Yang jelas setelah gue kan orangnya nothing tulus ya tadi ya, maksudnya setelah gue bilang walaupun gue punya perencanaan, tapi gue memegang kenaifan gue itu untuk nothing tulus gitu. Nah setelah album kedua ini, apa yang gue dapat di luar dari apa yang gue harapin gitu. Jadi gue semakin mencoba untuk go with the flow aja gitu, untuk tidak punya impian yang terlalu muluk-muluk. Belum mungkin ya, karena kadang gue nunggu panggilan. Ada sesuatu yang Benar. oh gue harus bergerak di sini jadi untuk bisa bantu orang misalnya atau apa gitu. Tapi dorongannya adalah ngebantu orang sekarang. Pengennya ngebantu orang. Makanya lo juga Entah kepikiran apa untuk itu. kuliah psikologi atau Iya. Iya. Atau Nggak apa apa-apa, gitu. dorongannya ngebantu orang. Ji, kalau pada saat itu lo nggak jadi musisi, lo ngebayangin sekarang lo jadi apa? Gue jadi akuntan asli, gue jadi akuntan Serius? publik. Iya, atau gue berbisnis apapun itu sih, karena gue emang suka di situ. Satu sisi gue suka itu, gitu. Lo 10 tahun dari sekarang? Gue 10 tahun dari sekarang gue hidup damai di sebuah tempat yang dingin dengan internet yang cepat. Puncak. Di puncak ya? Emang puncak bagus internet? Bagus ini nggak tahu. Swedia kayak. Benar. Di Sleman, kaki Merapi. Bagus emang sinyalnya. Iya, lumayan. Terus bisa punya usaha berkebun dan bisa tetap bikin musik sesuai yang gue mau gitu. What's next? Yang mau lo kerjain dalam waktu paling dekat? Gue pengen rilis sesuatu sih, pengen rilis lagu tanpa ekspektasi gitu, dengan ekspektasi sekecil mungkin. Kan ekspektasi udah. Oh, ekspektasi. Udah. Sekarang tanpa ekspektasi. Tanpa ekspektasi, karena ya udah gue pengen rilis untuk karena
karena pendengar gue pada nanya gitu, Mas pengen dong mau dengerin lagu baru gitu. Ya udah gue nggak mau harap untuk ini bisa jadi besar atau apa, karena ya kondisinya juga emang gue berharap juga orang-orang tuh survive dulu sekarang. Iya. Nanti baru kita balik lagi gitu. Survive dulu, nanti kita balik lagi, tenang aja, semuanya akan ada jalannya. Amin. Kunto Aji, terima kasih banyak udah Sama-sama. main ke Jadi Gini. Udah nih. Udah. Baru Lo 15 mau banyak menit. ngobrol lagi. Baru Udah 15 udah menit dikasih kertas katanya. sama Ikif, mana kertasnya? Kata Ikif baru 1 jam. Baru 1 jam. Jadi, terima kasih banyak, Sama-sama. tapi janji sama gue ini nggak jadi yang pertama dan terakhir lo Iya main dong. kesini. Jangan dong. Enggak, maksud gue jangan Amat susah-susah tuh. diundang ke sini Enggak. gitu. Main lagi ya Ji. Iya. Terima kasih banyak. Thank you so Amin. much. Gue mendapatkan banyak insight dalam waktu 1 jam Sama-sama, bareng thank sama you. Kunto Aji. Semoga kalian Thank juga. you. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Jadi Gini berikutnya. See ya. So, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye.